Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Sobat Inspirasi semua. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari bersama apa itu kurikulum operasional satuan pendidikan. Kurikulum operasional satuan pendidikan. Kurikulum operasional yang dikembangkan menunjukkan kesesuaian dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik, satuan pendidikan, dan daerah. Dalam mengembangkan dan mengelola kurikulum operasional, satuan pendidikan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk siswa, komite sekolah, dan masyarakat. Pemerintah menyediakan contoh-contoh kurikulum operasional sekolah yang dapat dimodifikasi, dijadikan contoh atau rujukan untuk satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum operasionalnya. Prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan atau yang biasa disingkat KOSP. Yang pertama, berpusat pada peserta didik, yaitu pembelajaran harus memenuhi keragaman potensi, kebutuhan perkembangan dan tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik. Profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Yang kedua, kontekstual, menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial, budaya, dan lingkungan, serta dunia kerja dan industri, khusus SMK, dan menunjukkan karakteristik atau kekhususan peserta didik berkebutuhan khusus, khusus SLB. Yang ketiga, esensial, yaitu memuat semua unsur informasi penting atau utama yang dibutuhkan dan digunakan di satuan pendidikan. Bahasa yang digunakan lugas, ringkas, dan mudah dipahami. Yang keempat, akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Dan yang kelima, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pengembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan, antara lain orang tua, organisasi, berbagai sentra, serta industri dan dunia kerja untuk SMK. Di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya. Komponen kurikulum operasional satuan pendidikan. Untuk dokumen rencana pelaksanaan pembelajaran ruang lingkup kelas, satuan pendidikan dapat menggunakan, memodifikasi atau mengadaptasi contoh modul ajar yang disediakan pemerintah dan cukup melampirkan beberapa contoh rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP atau modul ajar atau bentuk rencana kegiatan yang mewakili inti dari rangkaian pembelajaran pada bagian lampiran. Satuan pendidikan memiliki keleluasaan untuk menentukan format dan sistematika penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Analisis karakteristik satuan pendidikan. Sebelum mengembangkan kurikulum satuan pendidikan, sekolah perlu melakukan analisis karakteristik dan lingkungan belajar dengan menampung aspirasi anggota komunitas dan menjadikan visi dan misi sebagai arahan yang disepakati oleh seluruh warga satuan pendidikan. Prinsip-prinsip analisis lingkungan belajar. Yang pertama, melibatkan perwakilan warga satuan pendidikan. Yang kedua, menggunakan data-data yang diperoleh dari situasi nyata atau kondisi satuan pendidikan. Yang ketiga, mengalokasikan waktu yang cukup untuk pengumpulan, pengorganisasian, analisis, dan dokumentasi data. Dan memilah informasi yang relevan dan menyimpulkan
untuk mengembangkan strategi atau solusi. Contoh informasi yang perlu didapatkan dalam analisis lingkungan belajar satuan pendidikan. Bagaimana peran satuan pendidikan sebagai bagian dari masyarakat setempat? Apa kekhasan daerah setempat yang penting untuk dilestarikan? Apa dampak dari satuan pendidikan yang sudah dapat dirasakan saat ini, baik oleh warga masyarakat maupun warga satuan pendidikan itu sendiri? Bagaimana peran satuan pendidikan dalam menyiapkan peserta didik mencapai profil pelajar Pancasila? Dan untuk SMK, apa potensi daerah dan kondisi dunia kerja yang relevan? Berikut adalah pilihan cara untuk mengumpulkan informasi. Yang pertama, kuesioner, dengan pertanyaan disesuaikan dengan tujuan dan sasaran yang dibutuhkan. Yang kedua, wawancara, untuk mendapatkan data secara langsung. Yang ketiga, FGD, dengan mengundang perwakilan dari seluruh warga satuan pendidikan dan tokoh masyarakat. Yang keempat, observasi. Dan yang kelima, rapor pendidikan, terkait mutu dan hasil belajar, kompetensi dan kinerja guru dan tenaga kependidikan, mutu dan relevansi pembelajaran. Beberapa alat yang dapat digunakan untuk menganalisis informasi. Yang pertama, analisis SWOT. Yang kedua, root cause dan fishbone. Ya, demikian untuk KOSP.